Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza Rosalia, saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Visa sebagai pemohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Margareta Andini, saya pendamping dari Nyonya Visa pada proses mediasi. Perkenalkan, nama saya Badu sebagai termohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Dina Amanda sebagai pendamping dari Mr. Badu dalam proses ini. Oke, baiklah. Jika begitu, dikarenakan Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 01 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama ada imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator, dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik, saya setuju. Baik, saya setuju juga. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah Mr. Badu setuju? Baik, silakan. Silakan, Bu. Baik, jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Saya di sini sebagai pemohon dari kasus pembangunan rumah yang digarap oleh PT Bangunan Jaya yang dimiliki oleh Mr. Badu. Pertama-tama, saya ingin membangun rumah. Lalu saya datang ke Mr. Badu karena beliau adalah kontraktor dan owner dari PT Bangunan Jaya. Lalu kami sepakat untuk membangun rumah dengan sistem pembayaran 3 tahap, yakni tahap pertama uang muka atau DP, tahap kedua saat pembangunan sudah setengah jadi, dan tahap terakhir saat pembangunan sudah mencapai finishing project. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Baik, jadi seperti ini. Total harga dari pembangunan rumah ini senilai 2 miliar rupiah. Tahap pertama, klien saya sudah membayar DP senilai 1 miliar rupiah, lalu tahap kedua senilai 500 juta rupiah, dan tahap ketiga senilai 500 juta rupiah. Klien saya sudah membayar kedua tahap tersebut secara tepat waktu. Tetapi pada tahap ketiga, pihak dari Mr. Badu menghentikan pekerjaan pembangunan dan meminta uang pembayaran tahap ketiga lebih cepat dari sebelum menyentuh finishing project. Klien saya selaku pemilik dari pembangunan rumah tersebut berhak untuk tidak memenuhi kemauan dari pihak Mr. Badu karena pembayaran di luar dari tenggang waktu. Lalu tiba-tiba Mr. Badu menghentikan pekerjaan dan meminta uang untuk melanjutkan pengerjaan sebelum tenggang waktunya. Akhirnya, sebulan setelah tenggang waktu, pihak dari Mr. Badu belum juga mengerjakan proyek tersebut. Jika dilihat dari proses hukum, Mr. Badu sama saja melakukan wan prestasi karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Oke, baik. Artinya menurut
Pandangannya bisa, Mr. Badu ini meminta uang tahap ketiga pada sebelum tenggat waktunya habis dan di luar kesepakatan yang direncanakan dari awal. Iya benar, Bu. Oke, baiklah. Setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Mediator atas kesempatannya. Kejadian yang sebenarnya terjadi yaitu adalah kalau kami sudah melakukan semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Memang sudah seharusnya juga Nyonya Visa membayar sisa uang pembangunan supaya dapat dilanjutkan pembangunan hingga mencapai finishing project. Lalu dari pihak Nyonya Visa mengatakan kalau beliau sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi pihak kami memberhentikan pengerjaan supaya mendapat kepastian terlebih dahulu apakah uang tahap ketiga akan dibayarkan atau tidak. Nah, lalu setelah sebulan tenggat waktunya berakhir, Nyonya Visa belum juga membayar sisa pembayaran. Jadi untuk apa saya melanjutkan pengerjaannya kalau uangnya saja tidak ada? Benar itu, Bu. Di kesepakatan yang sudah dibuat, seharusnya memang Nyonya Visa membayar tepat sebelum finishing project terjadi, bukan setelah finishing project. Mungkin memang sebenarnya dalam kasus ini Nyonya Visa yang melakukan prestasi. Sebentar, apa kalian memutarbalikkan fakta? Jelas-jelas pihak kalian yang meminta uang dengan waktu di luar kesepakatan. Kepada pemohon, saya harapkan untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai, bukan begitu, Bu? Baik. Oke lah, baik. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh termohon. Baik, terima kasih kembali Bu Mediator. Jadi, saya sudah mengerjakannya sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan tanpa adanya terlambat sedikit pun. Tetapi memang Nyonya Visa benar-benar tidak membayar dan selalu menolak untuk membayar uang tahap ketiga dengan alasan sedang mengalami masa sulit keuangan. Lalu, jika saya belum mendapatkan uang tahap ketiga, untuk apa saya tetap melanjutkan pembangunan? Oh, berarti dalam hal ini, apa pihak dari Nyonya Visa kooperatif dalam menjawab panggilan atau pertanyaan tentang uang tahap ketiga? Iya, Bu. Pihak dari Nyonya Visa ini memang kooperatif dan selalu menjawab panggilan. Tetapi sangat benar-benar keras kepala saat memberitahu klien saya kalau beliau sedang mengalami masa sulit. Jadi lebih baik tidak dilanjutkan sama sekali. Oke, baik. Namun, untuk pemohon bagaimana dengan kesepakatan awalnya? Apakah masih berjalan atau tidak? Iya, masih berjalan. Tapi kalau dari pihak Mr. Badu memberhentikan pembangunan, berarti pihak dari Mr. Badu yang merusak kesepakatan. Benar itu, Bu. Klien saya sudah mencoba kooperatif dalam menjawab segala pertanyaan dan pernyataan dari Mr. Badu, tetapi memang ada yang salah dari Mr. Badu. Bagaimana tanggapan termohon? Sudah saya tekankan berkali-kali bahwa kesepakatan awalnya memang seperti yang sudah saya lakukan. Memang Nyonya Visanya saja yang tidak membayar. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, apakah dari pihak pemohon ada yang ingin ditawarkan ke pihak termohon? Ya, bagaimana kalau klien saya membayar setengah dari tahapan terakhir dulu? Tapi saya minta Mr. Badu untuk melanjutkan pengerjaan sampai finishing project, dan klien saya akan membayar sisanya setelah finishing tersebut selesai. Oke, bagaimana tanggapan termohon atas penawaran pemohon? Kami setuju kalau pihak pemohon akan membayar setengah-setengah. Tetapi, apakah Ibu bisa menjamin kalau untuk setengahnya lagi akan dibayar? Apabila saya telat membayar setelah pembangunan selesai, saya akan menjadikan mobil saya sebagai jaminan. Jika saya telat membayar, mobil saya setara dengan 250 juta rupiah. Oke, baik. Apa ada tanggapan dari pihak termohon? Cukup dari saya karena saya setuju dengan kesepakatan ini. Baik, saya juga setuju. Baik, terima kasih atas persetujuannya. Oke, baik. Semuanya sudah mencapai kesepakatan. Saya akan membuat surat kesepakatan perdamaian antara dua pihak dan bisa kalian tanda tangani. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Mediator. kasih, Terima kasih Bu Nyonya Visa. Mediator. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.